Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1243. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Setelah itu, sekelompok orang itu pun segera terbang menuju pegunungan yang luas. 7 ahli teratas tersembunyi oleh aura Senggon Tianjun diam-diam mengintai klan binatang purba luar angkasa. Sangat kuat. Kinchan terkejut. Teknik penyembunyian Senggon Tianjun ini terlalu kuat. Ada banyak ruang di kampan ini, tetapi Tuan Senggon Tianjun bahkan tidak menyentuhnya sedikit pun. Secara diam-diam, 7 ahli teratas itu sudah bersembunyi di atas langit klan binatang purba luar angkasa. Mereka bertujuh melihat ke bawah. Mereka dapat melihat beberapa binatang buas purba luar angkasa di pegunungan bertarung satu sama lain dan memperbaiki rantai. Sementara saat ini di bawah, di markas binatang buas purba luar angkasa di sebuah gunung yang jauh di dalam pegunungan, nampak makhluk luar angkasa kuno Tianjun tiba-tiba membuka matanya. Tubuh besarnya langsung melayang di udara dengan rasa ngeri. Bagaimana situasinya? Tiba-tiba dia merasa sedikit berbahaya. Ketika dia mencapai ranahnya ini, dia umumnya tidak berani meremehkan intuisinya. Untuk ahli teratas di level ini, setiap jejak denyut jiwa kemungkinan besar disebabkan oleh objek eksternal. Namun ini adalah wilayah klan binatang buas kunonya. Mengapa ada perasaan yang begitu mengejutkan? Mungkinkah musuh yang kuat akan datang? Mustahil. Poi Tianjun itu menggelengkan kepalanya. Wilayah klan binatang buas luar angkasa kunonya sangat tertutup, dan kebanyakan orang tidak akan dapat mengetahuinya sama sekali. Dan bahkan jika dia masuk, tidak mungkin untuk bisa menghindari pengawasan formasi ruang angkasa mereka. Tapi, apa perasaan krisis yang samar ini? Pada saat ini aura yang tidak terlihat melarikan diri dari Senggon Tianjun menyelimuti Kinchan dan yang lainnya, menyembunyikan mereka di dalam kekosongan ini. Dan seluruh ruang klan binatang kuno tidak dapat menemukan jejak mereka. Cara apa ini? Namun sekarang, Poi Tianjun jelas melihat sesuatu dan boom. Fluktuasi spasial yang tidak terlihat memenuhi tubuhnya bergemuruh. Riak spasial di seluruh ruang di atas klan binatang buas kuno melonjak. Itu melonjak ke segala arah, bergerak menjauh. Pada saat yang sama, ia juga menyebar ke arah para dewa yang lain di langit. Hei, apa yang sedang dilakukan Patriark? Ledakan. Tindakan Poi Tianjun juga secara instan langsung menjutkan banyak orang kuat di ruang klan binatang buas kuno. Aura yang kuat bangkit dan mereka semua memandang Poi Tianjun di langit dengan ragu. Segera setelah itu, 6 orang Senggon Tianjun muncul pada saat yang bersamaan menunjukkan sosok mereka. Itu, hati Poi Tianjun yang awalnya telah diangkat akan jatuh, tetapi tiba-tiba dia merasakan napas yang menakutkan. Dan kemudian melihat sebuah istana besar yang menjulang antara langit dan bumi yang muncul. Istana ini luar biasa, bangkit melawan angin. Dalam sekejap menjadi seperti bintang, megah luas dan tak terbatas. Dan jatuh ke arah ruang di bawah klan binatang buas kuno. Ledakan, langit runtuh dan bumi runtuh. Seluruh ruang pegunungan klan binatang buas kuno meraung. Puncak-puncak yang tak terhitung jumlahnya juga runtuh. Dan bebatuan besar menembus langit, membentuk adegan seperti kiamat. Poi Tianjun mengerutkan kening. Dia dengan hati-hati merasakan lingkungannya, dan memang ada ketenangan di sekitar. Jika dalam keadaan normal, dia pasti telah kembali ke istananya dan terus berlatih. Dan kadang-kadang persepsi abnormal juga, itu terjadi, itu normal. Tetapi kali ini Poi Tianjun tidak berani menjadi ceroboh, karena leluhurnya baru saja pergi beberapa hari yang lalu. Sepertinya leluhurnya akan melakukan sensasi kosmik dan membiarkannya menjaga camp dasar dari klan binatang buas kunonya. Jadi oleh karena itu saat ini Poi Tianjun pun melonjak ke langit dan dengan cepat datang ke langit di atas ruang pegunungan klan binatang buas kuno menatap ke sekitar. Poi Tianjun ini sepertinya sangat sadar dan dia tampak sepertinya telah menemukan sesuatu. Tuan Senggon Tianjun, kata pengrajin kuno Tianjun, dia berbisik. Hahaha, klan binatang buas kuno ini masih memiliki beberapa cara
Kata Senggong Tianjun. Dia terkekeh. Di sampingnya, Qin Chen tidak bisa berkata-kata. Tuan Senggong Tianjun ini masih sepertinya memiliki sebuah sarana. Patriark, apakah ada masalah? Suara melesat. Tianjun yang kuat terbang. Seraya mendatangi patriarknya Poi Tianjun. Ekornya seperti besi hitam memancarkan kekuatan yang mengerikan dan kekosongan bergemuruh dan bergetar di saat dia terbang. Tidak apa-apa, lihat saja, hari ini sepertinya ada krisis. Setiap orang harus berwaspada. Ingat, jangan meninggalkan wilayah klan dengan mudah sebelum leluhur Sugu Supreme kembali. Kata Poi Tianjun, atau disebut juga Sukong Tianjun. Dia merupakan patriark dari binatang buas purba luar angkasa ini. Kekosongan menyapu, dia tidak merasakan kelainan apapun. Dia tidak bisa untuk tidak menghela napas lega. Tampaknya dia hanyalah khawatir. Namun dia masih tidak berhenti dan terus berkembang keluar dan dia memeriksa semuanya lagi agar dia lebih nyaman. Tetapi pada saat ini gelombang fluktuasi sudah mengisi tempat di mana Senggong Tianjun dan yang lainnya berada. Sial, Senggong Tianjun terkekeh. Sepertinya kita tidak bisa bersembunyi lagi. Kata Senggong Tianjun. Dia menggelengkan kepalanya, matanya tiba-tiba menjadi dingin. Dengan suara Senggong Tianjun yang jatuh dan dengan ledakan, Senggong Tianjun pun tiba-tiba menggerakkan tangannya dan segera sebuah istana yang megah terbang keluar dari tangannya dan langsung mendarati dunia ini. Tidak baik, serangan musuh. Mata Sukong Tianjun melihatnya tiba-tiba memadat dan langsung meraung marah. Dan pada saat yang sama dia meraung. Dia dengan gila mendesak serangkaian formasi besar dari binatang buas kunonya. Serangkaian formasi besar binatang buas kuno meraung dengan sengit. Dan kekuatan ruang dao diserap jelas untuk menahan penindasan dari harta Senggong Tianjun. Boom, dua kekuatan mengerikan bertabrakan meledak menjadi raungan yang mengejutkan. Boom. Momen berikutnya, sosok yang ketakutan terbang keluar dari pegunungan klan binatang buas kuno di ruang di bawah. Dan 6 aura yang menakutkan perlahan naik. 6 ahli teratas tingkat Tianjun bangkit pada saat yang bersamaan. Umat manusia. Sukong Tianjun melihat Senggong Tianjun dan yang lainnya di depannya dan dia tiba-tiba meraung. Senggong Tianjun, apakah Anda? Klan binatang buas kuno saya selalu netral dan tidak pernah melanggar ras manusia Anda. Beraninya Anda menjadi liar di klan binatang buas kuno saya. Apakah Anda ingin berperang dengan klan binatang buas kuno luar angkasa saya? Kata Sukong Tianjun. Dia meraung marah. Raungannya seperti guntur yang langsung mengguncang dunia ini. Mendengarnya, beberapa orang Senggong Tianjun tidak bisa menahan diri untuk terkejut. Apakah Sukong Tianjun ini agak bodoh? Senggong Tianjun kemudian terkekeh. Sukong Tianjun, Sugu Supreme dari klan Anda telah menyerang camp Tianjuo saya. Tetapi Anda masih berbicara seperti itu. Sedikit terlalu banyak. Segera setelah suara Senggong Tianjun jatuh, harta karun tersembunyi yang besar bergetar dengan gila-gilaan dan hancur. Meledakkan rantai darinya, langsung menembus kekosongan dan menusuk ke beragam kekosongan. Apa itu? Leluhur pergi ke ras manusia. Sukong Tianjun dan orang-orang kuat lainnya langsung mengubah ekspresinya ketika mereka mendengar ini. Meskipun dia tahu bahwa leluhurnya akan melakukan tugas yang sangat besar, namun dia tidak tahu bahwa leluhurnya itu benar-benar pergi ke camp Tianjuo umat manusia. Namun jika leluhurnya itu benar-benar pergi ke camp Tianjuo umat manusia, mengapa dia tidak datang kembali? Dan malah Senggong Tianjun yang datang ke sini. Ahli Supreme, kata Sukong Tianjun seraya mengangkat kepalanya, dan dia merasakan aura yang sangat menindas dari Senggong Tianjun, dan hatinya langsung tenggelam sepenuhnya. Mungkinkah leluhur? Tiba-tiba sebuah pikiran tidak enak muncul di benak Sukong Tianjun. Saat ini Senggong Tianjun berdiri dengan bangga di langit, melangkah keluar dalam satu langkah, lalu berkata dengan senyum yang samar. Binatang buas kuno berkolusi dengan iblis, dan juga menyerang Tianjuo saya. Hari ini Tianjuo saya atas nama umat manusia, atas nama Tianjuo, akan menghancurkan klan binatang buas kuno ruang angkasa Anda. Bunuh! Suara Senggong Tianjun jatuh dan dia tiba-tiba melambaikan tangannya. Bergemuruh dunia runtuh, aura tertinggi yang mengerikan menekan dan menyegel seluruh ruang wilayah klan binatang buas kuno. Auranya agung dan tak terbatas. Senggong Tianjun, kamu tidak bisa sombong di sini. Kata Sukong Tianjun. Dia meraung. Segera banyak ahli kuno di belakangnya juga meraung bersama. Mereka semua melonjak dengan kekuatan ruang.
bergabung ke dalam formasi besar mencoba melawan erosi dari Senggong Tianjun. Yang tertinggi terlalu menakutkan, lebih kuat dari mereka. Tidak bisa untuk tidak mengubah warna untuk saat ini, hanya dengan menggunakan beragam binatang buas kuno dapat menahan erosi lawan. Akan tetapi melihat itu, sudut mulut Senggong Tianjun ditarik dengan senyuman. Formasi ruang yang sangat menarik, tapi sayangnya, apakah Anda lupa siapa kursi ini? Hahaha, bermain formasi di depan kursi ini. Senggong Tianjun melangkah keluar dan boom, dia berubah menjadi 6 tangan dalam sekejap. Di setiap tangan ada harta karun tingkat surgawi. Selain itu, Senggong Tianjun juga mengangkat tangannya lagi secara tiba-tiba dan boom, aula harta karun yang tersembunyi langsung gemetar dengan keras, dan aura tertinggi yang mengepul langsung meresap. Dari aula harta karun yang tersembunyi, potongan-potongan harta karun tertinggi dengan cepat terbang. Harta karun tertinggi ini adalah semuanya peringkat surgawi. Segera dalam sekejap, 18 harta karun terbang keluar, dan masing-masing adalah harta karun tingkat surgawi. Dan bahkan itu memberi Qingchen perasaan bahwa harta karun ini itu cukup menakutkan. Banyak dari harta karun ini pada tingkat yang sama. Itu milik harta karun tingkat surgawi teratas. Mendesis, Qingchen menghirup udara dingin dan menatap Senggong Tianjun. Bukankah ini begitu terlalu tirani? Harta karun teratas tingkat surgawi sangat berharga bagi ahli Tianjun. Itu semua adalah harta karun teratas. Itu lebih baik daripada pengrajin kuno Tianjun. Sebagai wakil pemimpin Tianjuo, mereka perlu menghabiskan banyak energi untuk mendapatkan hanya satu harta karun tingkat surgawi. Harta karun surgawi tingkat atas, saya khawatir akan membutuhkan banyak energi. Tetapi sekarang, Senggong Tianjun langsung mengeluarkan 18 item harta karun tingkat surgawi. Meskipun ini mungkin merupakan harta karun yang menumpuk lebih dari ratusan juta tahun oleh Tianjuo di aula harta karun. Tetapi ini masih mengejutkan Qingchen. Lagi pula, ini bahkan bukan senjata surgawi puncak yang lebih kuat di tangan Senggong Tianjun. Lebih dari 20 harta karun surgawi ditampilkan bersamaan dengan harta surgawi teratas. Bahkan saat ini Sukong Tianjun juga melihatnya tercengang. Karena bahkan dia sebagai patriark klan binatang buas kuno, dia hanya memiliki satu harta karun puncak tingkat surgawi. Tidak baik, kata Sukong Tianjun, dia tidak bisa membantu tetapi merasakan kulit kepalanya mati rasa. Mengaum, dia berubah menjadi tubuh monster dan 5 veteran surgawi lainnya juga berubah warna dan berubah menjadi binatang buas kuno. Dan kemudian fluktuasi spasial yang kuat menyebar dari tubuh mereka, mencoba memperkuat formasi. Tetapi itu tidak berguna. Senggong Tianjun melihatnya hanya terkekeh, matanya acuh tak acuh. Dibandingkan dengan jalan ruang, mungkin ruang Anda, klan binatang buas kuno Anda lebih kuat. Tetapi jika dibandingkan dengan metode formasi, klan binatang buas kuno luar angkasa Anda akan hidup selama jutaan tahun lagi atau bahkan puluhan ribu tahun lagi. Tetapi walaupun begitu, itu juga tidak akan bisa dibandingkan dengan kursi ini, kata Senggong Tianjun. Setelah mengatakan itu, mata Senggong Tianjun tiba-tiba meledakkan pelangi. Dan puncak harta karun tingkat surgawi di antara 6 lengannya tiba-tiba dimasukkan. Ledakan raungan kekerasan langsung bergema. Pada saat berikutnya, seluruh pembentukan ruang dari klan binatang buas kuno pecah menjadi berkeping-keping dan berubah menjadi bubuk. Tidak baik, kata Sukong Tianjun, dia meraung, wajahnya ketakutan. Bunuh, kata Senggong Tianjun, dia berkata dengan acuh tak acuh. Namun tidak perlu dia untuk mengambil tindakan. Pengrajin kuno Tianjun dan yang lainnya saat ini sudah bergerak. Lari, melarikan diri. Sukong Tianjun menunjukkan keputusasaan dan dia meraung marah, memerintahkan untuk melarikan diri. Didampingi oleh raungannya, pengrajin kuno Tianjun dan yang lainnya masing-masing menghadapi ahli Tianjun dari klan binatang buas kuno. Langsung memecah serangan yang kuat. 10 ahli yang mulia surgawi dengan cepat saling bertarung. Dalam sekejap, seluruh ruang pegunungan klan binatang buas kuno bergemuruh. Puncak-puncaknya gemetar keras, meledak dan runtuh di mana-mana. Tidak, Sukong Tianjun menunjukkan keputusasaan. Sudah terlambat dan dia tidak bisa melarikan diri. Ahli surgawi yang kuat keluar bersama-sama. 5 veteran ahli surgawi besar mengambil tindakan. Dan ahli surgawi itu masing-masing memiliki banyak harta karun. Dan 5 veteran surgawi besar ini memiliki masing-masing harta karun top Tianjun Treasure. Di sisi lain, klan binatang buas kunonya 5 master surgawi yang agung. Dan 4 diantaranya memiliki harta karun surgawi
Tetapi harta karun surgawi mereka semuanya lebih rendah daripada harta surgawi lawan. Lari, jangan bertempur, lari dengan cepat. Semua ruang binatang kuno, semuanya melarikan diri, jangan tinggal di sini. Lari ke ras iblis, kata Sukong Tianjun yang meraung. Sementara dia meraung, dia menyerang pengrajin kuno Tianjun dan yang lainnya, mencoba menahan waktu agar para bawahannya bisa pergi dari sini. Melihat itu, Shen Gong Tianjun terkekeh. Dia melangkah maju dan lalu mengangkat tangannya dan boom, serangkaian aturan berwarna-warni keluar dari aula harta karun tersembunyi dan dengan cepat menyerang Sukong Tianjun. Sukong Tianjun marah dan kekuatan ruang melonjak dari tubuhnya. Dia bergegas dan kekosongan dikejutkan olehnya. Dia berusaha menghindari serangan dari Shen Gong Tianjun. Tetapi bagaimana dia bisa melarikan diri? Shen Gong Tianjun ini sekuat Sugu Supreme dan tidak dapat luput dari belenggu harta karun seperti itu, seperti aula harta. Bagaimana Sukong Tianjun bisa melawan ahli Supreme? Tidak. Jeritan teriakan bergema di seluruh dunia dan Sukong Tianjun meraung. Dia berjuang dengan panik, tetapi dia sudah mulai dipenjara. Qin Chen, belumkah kamu melakukannya? Pada saat ini Shen Gong Tianjun tertawa dan memandang Qin Chen. Karena 5 wakil pemimpin Tianjuo saat ini semuanya telah menghadapi ahli yang mulia surgawi dari klan binatang buas kuno masing-masing, dan hanya Qin Chen lah yang belum mengambil tindakan. Segera setelah mendengar ini, Qin Chen pun akhirnya bergerak. Suara melesat, Qin Chen mengguncang sosoknya dan menyapu pegunungan klan binatang buas kuno di ruang di bawah. Bunuh dia, semua orang melarikan diri dan para tetua akan mengepung orang ini dengan saya. Setelah melihat Qin Chen, beberapa master kuat dari klan binatang buas kuno di ranah yang mulia bumi puncak tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Mata mereka sangat kuat, memancarkan cahaya ganas, dan mereka dengan marah berjuang menuju Qin Chen. Beberapa master kuat dari klan binatang buas kuno dari tingkat puncak merah bumi dan tahap awal surgawi langsung menjadi sangat besar. Masing-masing menyerupai gunung, mengayunkan cakar raksasa mereka kepada Qin Chen. Dan mereka menampilkan kekuatan magis mereka. Karena mereka tahu bahwa mereka harus menghentikan Qin Chen. Dan jika mereka tidak menghentikan Qin Chen, maka tidak ada klan binatang buas kuno mereka yang bisa lepas dari kematian. Hanya dengan menjerat Qin Chen, beberapa klan muda dan master jenius muda mereka dapat memiliki kesempatan untuk bisa melarikan diri dan bertahan hidup. Oleh karena itu, meskipun aura Qin Chen tidak kuat, segera setelah para ahli teratas dari klan binatang buas kuno ini muncul, mereka semua dengan gila-gilaan langsung membakar kekuatan yang mulia di tubuh mereka. Menghadapi niat membunuh yang mengerikan ini, Qin Chen tampak acuh tak acuh. Tetapi Qin Chen, dia hanya melambaikan tangannya. Boom! Tiba-tiba pedang kecil emas langsung muncul, dan itu adalah Wan Jianhe. Qin Chen langsung mendesak Wan Jianhe dan langsung menyapu para master dari klan binatang buas kuno purba itu. Tidak, para master dari klan binatang buas kuno luar angkasa itu meraung, tetapi mereka semua dengan cepat dibungkus oleh Wan Jianhe dan secara langsung ditekan. Segera setelah itu, Qin Chen menggunakan sungai Wan Jianhe dan sungai pedang yang mengepul seperti lautan yang luas, langsung membungkus semua murid dari klan binatang buas kuno ini. Tidak, salah satu ahli yang mulia surgawi dari klan binatang buas kuno langsung pecah. Dia bisa merasakan bahwa sungai emas yang ditampilkan oleh Qin Chen sangat luas dan tidak terbatas. Itu tidak hanya kuat, tetapi juga mampu menutup dunia ini. Dan dengan cara ini, klan binatang buas kuno luar angkasa mereka mungkin bahkan tidak akan bisa melarikan diri. Patriark, tidak, dengan cara ini klan kita akan musnah di sini. Seorang ahli yang mulia surgawi dari klan binatang buas kuno luar angkasa meraung. Dia merasakan putus asa di hatinya. Mereka saat ini putus asa menghadapi para master tingkat atas dari Tianjuo yang dibawa oleh Shen Gong Tianjun. Keputusasaan muncul di hati setiap master klan binatang buas kuno. Ini terlalu sulit. Shen Gong Tianjun telah menerobos ranah Supreme, ahli teratas Supreme, dan jelas juga membawa harta tingkat Supreme. Dan dia masih mengendalikan Shen Gong Tianjun yang sangat menakutkan. Formasi spasial di wilayah mereka tidak berpengaruh sama sekali kepada Shen Gong Tianjun. Dan apa yang membuat mereka semakin putus asa adalah bahwa bahkan Qin Chen, seorang murid yang tampaknya sangat muda dari Tianjuo, tetapi ternyata memiliki harta karun tingkat surgawi tingkat atas. Putus asa, amarah, menyesal,
Ya, mereka menyesali mengapa leluhur Sugu Supreme mereka harus bekerja sama dengan ras iblis. Mereka tidak tahu apa yang dicari leluhur dari ras iblis. Namun klan binatang buas kuno ruang angkasa mereka telah dinetralkan selama bertahun-tahun. Dan mereka telah netral selama ratusan juta tahun. Mengapa mereka harus berlindung kepada ras iblis?